Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita masih di tema 2, tetapi sudah masuk di pembelajaran 4. Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Oke? Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Mari kita membaca dongeng tentang bunga melati yang baik hati. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih dan harum semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Begitu berkata putri-putri di istana. Lalu bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Lalu bunga anggrek berkata, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang yang keras." Lalu bunga mawar biru juga ikut berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti mengapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati." Bunga anggrek berkata, "Aku juga mau meminta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami." Lalu bunga mawar biru juga ikut berkata, "Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya." Bunga melati menjawab, "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk." Dongeng diadaptasi dari cerita WWW Dongeng Anak. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan cerita dari dongeng bunga melati, anak-anak lihat di halaman 30 berlatih. Anak-anak tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng tersebut beserta karakternya. Ayo, kita kerjakan bersama. Tokoh yang pertama adalah putri kerajaan. Bagaimana karakternya, anak-anak? Iya, karakternya senang akan keindahan taman-taman bunga. Kemudian tokoh yang kedua, bunga melati. Bagaimana karakter bunga melati? Ya, karakter bunga melati baik hati, tidak sombong dan mudah memaafkan. Nah, carilah 2 karakter lainnya, anak-anak kerjakan di buku tugas anak-anak. Oke, sekarang anak-anak lihat di halaman 31. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga di dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Dia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu.
Dia meminta maaf kepada ibu, tetapi dia takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ya, pernahkah kamu melakukan suatu kesalahan? Apakah kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan tersebut? Ya, benar sekali. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita segera meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian loh. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahannya. Nah, nanti anak-anak ceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman-teman yang lain ya. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga sebagai tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar tersebut. Oke, anak-anak ibu bisa tirukan gambar gerakan olahraga Dayu di rumah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.